Bab 6, Lengan Naga Kaisar Ilahi. Di gua yang gelap dan lembab, cahaya pedang menari dan binatang buas yang marah mengaum. Kamu binatang jahat, kamu masih berani berteriak. Lin Bei membunuh seekor kadal merah dengan kilatan cahaya pedang. Di sebelahnya, kadal merah lainnya sudah terluka. Melihat temannya mati, dia sangat marah, tapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bei. Kadal yang tersisa membuat lubang besar keluar dari gua dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Setelah setengah bulan mencari, saya menemukan 2 kadal bintik merah di seni bela diri tingkat 6, dan 1 benar-benar melarikan diri. Lin Bei melihat kadal yang melompat keluar dari lubang dan berkata dengan enggan. Setelah Lin Bei menemukan buah roh kehamilan hari itu, dia mengambil 3 di antaranya dan meningkatkan budidaya seni bela dirinya ke seni bela diri tingkat 6. Lin Bei mengambil kadal yang telah dia bunuh dan berjalan keluar gua dengan cepat. 10 menit kemudian, Lin Bei sampai di ngarai. Ngarai ini adalah tempat tinggal sementara yang dibangun Lin Bei di pegunungan Qingling. Dengan tambahan kadal bintik merah ini pada seni bela diri tingkat 6, saya tidak tahu apakah itu akan cukup. Lin Bei kembali ke ngarai dan tiba di sebuah gua di mana tumpukan mayat monster-monster menumpuk. Monster-monster ini adalah monster yang dibunuh Lin Bei dalam setengah bulan terakhir. Monster suka memakan manusia. Jika umat manusia tidak makmur dan membangun kota untuk melawan monster, monster ini pasti sudah memakan semua manusia sejak lama. Oleh karena itu, monster dan manusia adalah musuh alami. Lin Bei membunuh monster itu tanpa banyak rasa bersalah di hatinya. Dalam setengah bulan terakhir, Lin Bei membunuh lebih dari 100 monster, semuanya berada di bawah seni bela diri tingkat 5. Alih-alih terburu-buru mengambil energi dan darah mereka, dia menyelamatkan mereka semua. Melempar kadal berbintik merah ke tanah, Lin Bei berkata dalam-dalam, itu seharusnya cukup untuk melatih lengan naga ilahi Kaisar Naga. Cobalah. Lin Bei duduk bersila dan memusatkan energinya. Lin Bei dengan cermat membaca buku rahasia yang diberikan Lin Yue kepada Lin Bei. Jika dia ingin berlatih lengan naga Kaisar Naga, dia sangat membutuhkan banyak darah monster untuk mengaktifkan kekuatan darah di tubuh Lin Bei. Yang paling penting adalah buku rahasia ini sebenarnya adalah seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Darah di tubuh monster-monster yang menumpuk di depannya dengan cepat menguap, dan energi murni darah diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam tubuh Lin Bei. Kekuatan ki dan darah seperti nyala api yang membakar langit, saat memasuki tubuh Lin Bei, membakar setiap inci kulit Lin Bei. Nyeri. Rasa sakit yang parah membuat wajah Lin Bei berubah. Tunggu. Ledakan. Ketika energi dan darah lebih dari 100 monster-monster mengalir ke dalam tubuh, cahaya merah besar muncul dari tubuh Lin Bei. Kulit, daging, tulang, dan meridian di tubuh Lin Bei semuanya marah pada saat ini. Suara klik yang keluar dari tubuh terus terdengar di telinga Lin Bei. Setengah jam berlalu. Lin Bei bersumpah ini adalah setengah jam paling menyakitkan dalam hidupnya. Kekuatan ki dan darah membara di tubuh Lin Bei seperti nyala api yang berkobar, membalikkan sungai dan akhirnya kembali ke pelukan Lin Bei. Raungan naga bernada tinggi datang dari lengannya. Selesai. Saya tidak tahu seberapa kuat keterampilan seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Lin Bei berkeringat banyak, wajahnya pucat, dan dia terlihat sangat lemah, tapi ini tidak bisa menahan kegembiraan di mata Lin Bei. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Itu diambil dari pengetahuan rahasia klan Jiaolong, salah satu cabang dari klan naga sejati. Saya pernah mempelajari metode bertarung klan Jiaolong. Setelah 10 tahun belajar keras, saya akhirnya mempelajari jurus ajaib. Inilah yang ilahi lengan naga. Ini adalah pengenalan lengan naga ilahi Kaisar Naga. Cepat, 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 lampu merah yang baru saja datang ada di sini, dan harta karun yang besar harus lahir di sini. Bos, ada sebuah gua di sini. Masuk dan lihat. Lampu merah datang dari dalam gua. Ketika Lin Bei menerobos sekarang, lampu merah melesat ke langit, menarik banyak ahli ke sini. Kelompok pertama yang tiba adalah para prajurit dari Aliansi Qingtian. Pemimpinnya adalah pemimpin aula dari Aliansi Qingtian, nama belakangnya adalah Zhang, dan dia berada di seni bela diri tingkat 6. Hallmaster Zhang memimpin selusin prajurit ke dalam gua dengan kegembiraan di wajahnya dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam petualangan di pegunungan Qingling. Anomali alam semacam ini pasti mengarah pada lahirnya harta yang berharga. Ini. Kenapa banyak sekali mayat monster yang bertumpuk di sini? Aku telah menghasilkan banyak uang. Mayat monster-monster ini semuanya berada di seni bela diri tingkat kelima, dan yang terendah ada di tingkat keempat. Jika kamu menjualnya, harganya setidaknya 10.000 tael perak. Haha, kami kaya, kami kaya. Ketika murid Liga Qingtian ini masuk ke dalam gua, hal pertama yang mereka lihat adalah tumpukan mayat monster di dalam gua. Di mana harta karunnya?
Di mana harta karunnya? Hall Master Zhang tidak puas dengan mendapatkan beberapa mayat monster seperti murid-murid yang tidak berguna itu. Hall Master Zhang tidak puas dengan mendapatkan beberapa mayat monster seperti murid-murid yang tidak berguna itu. Dia sangat yakin bahwa harta karun yang besar akan lahir di sini. Semuanya, aku khawatir ada yang salah denganmu yang membobol guaku. Lin Bai keluar dari sudut saat ini dan berkata dengan ekspresi agak tidak senang. Sebenarnya ada prajurit, seni bela diri tingkat 6. Tuan Balai Zhang, apa yang harus kita lakukan? Ketika sekelompok prajurit dari aliansi Qingtian melihat bahwa Lin Bai berada di seni bela diri tingkat 6, mereka merasa sedikit takut dan melihat ke aula Master Zhang. Aku tidak peduli apakah itu guamu atau bukan. Nak, serahkan harta karun itu di sini dan aku bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Tuan Aula Zhang menatap Lin Bai dan berkata dengan keras. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika aku tidak ingin membunuh siapapun, keluar dari sini. Lin Bai berkata kepada Hall Master Zhang dengan tidak sabar. Anak baik, karena kamu bersikeras mencari kematian, saudara-saudara, bunuh dia. Setelah mendengar ini, kepala Balai Zhang menjadi sangat marah. Hall Master, dia berada di seni bela diri tingkat 6, kata seorang pejuang dengan rasa takut. Hall Master Zhang berkata dengan marah, brengsek, ada lebih dari 20 orang di sini, bahkan jika dia berada di seni bela diri tingkat 6, lalu kenapa? Masing-masing dari kita bisa menenggelamkannya dengan ludah, apa yang kita takuti. Ketua Aula benar, ayo pergi. Membunuh. Para prajurit aliansi Qingtian mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Lin Bai. Hall Master Zhang adalah orang pertama yang menanggung beban itu, dia mengeluarkan pisau besar dari belakang dan menebaskannya ke kepala Lin Bai seperti gunung. Pergilah ke neraka, nak. Aula Tuan Zhang mencibir. Karena kamu begitu keras kepala, izinkan aku mencoba kekuatan lengan naga dewa. Lin Bai mencibir dan melebarkan langkahnya seperti ikan. Kekuatan energi dan darah yang sangat besar terkondensasi di lengan kanan. Lengan naga. Wajah Lin Bai berubah menjadi garang, dan dia meninju. Kekuatan darah dan energi sejati yang keluar dari lengan kanannya saling terkait, berubah menjadi bayangan emas naga asli, menghadapnya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hall Master Zhang menyerang dan pergi. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang dunia membuat darah Hall Master Zhang melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak, tolong selamatkan hidupku. Ah. Sebelum Hall Master Zhang sempat memohon belas kasihan, dia dipukul oleh Lin Bai dan berubah menjadi bola busa darah yang tersebar di udara. Setelah membunuh Hall Master Zhang, kekuatan pukulan ini tidak berakhir, dan didorong kembali, membunuh semua prajurit di belakang Hall Master Zhang, menghantam dinding batu, dan mengguncang pegunungan. Lin Bai terkejut saat melihat pemandangan di depannya, lengan naga ilahi sangat kuat. Ini memang seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Bahkan seniman bela diri tingkat 6 tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hahaha, Tuhan tolong aku. Dengan lengan naga, Lin Zier, aku pasti akan mengalahkanmu dalam 1 bulan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Selanjutnya, kita harus meningkatkan kultivasi kita. Masih agak sulit untuk mencapai seni bela diri tingkat 9 dalam waktu 1 bulan, gumam Lin Bai pada dirinya sendiri. Setiap level ranah pencak silat ibarat jurang, berapa banyak pahlawan muda yang terjebak dalam satu ranah selama puluhan tahun dan masih sulit untuk menerobosnya. Menembus 3 alam dalam 1 bulan, dari seni bela diri tingkat 6 hingga seni bela diri tingkat 9, tampaknya mustahil bagi orang luar. Tapi bagi Lin Bai, itu bisa dilakukan. Selama ada cukup darah monster yang kuat, tingkat budidaya Lin Bai akan terus meningkat. Jika saya ingin menemukan monster kuat di pegunungan Qingling, saya telah merajalela selama setengah bulan untuk menemukan 2 kadal berbintik merah. Jika saya terus mencari seperti ini, saya mungkin tidak akan dapat menemukan banyak monster kuat dalam sebulan. Saya mendengar bahwa aliansi Qingtian dan aliansi pembunuh iblis memiliki peta rincin pegunungan Qingling, tetapi hubungan saya saat ini dengan aliansi Qingtian, saya membunuh anak haram seseorang, dan sekarang saya telah membunuh pemimpin aula lainnya. Kita tidak bisa pergi ke Liga Qingtian, kita harus pergi ke Liga Pembunuh Iblis. Lin Bai merapikan gua dan menyegelnya. Ketika dia hendak meninggalkan pegunungan Qingling, dia akan kembali untuk mengambil mayat monster dan menjualnya dengan harga yang bagus ketika dia kembali ke kota Lingqi. Bab 8, Bunga Tuan. Ikat Haitang. Begitu Lin Bai meninggalkan gua, dia mendengar suara perkelahian di hutan. Apakah ada yang berduel? Lin Bai diam-diam berjalan mendekat dan bersembunyi di hutan. Di dalam hutan, sekelompok pria jangkung dan gemuk sedang mengejar seorang wanita berwajah dingin.
Kulit wanita ini agak gelap, dan dia sangat cakap. Dia mengenakan rok pendek dan lengan pendek, memperlihatkan paha dan lengannya, dan matanya secerah mata rubah. Meskipun wanita ini tidak berbudi luhur dan anggun, dia memiliki kecantikan yang liar. Tai Haitang, kamu tidak bisa lepas dari cengkeraman tuanku hari ini. Di antara sekelompok pria yang mengejar wanita di belakang, seorang pria dengan senyum sinis di wajahnya berteriak dengan dingin. Wanita di depan bernama Tai Haitang, dia adalah putri dari pemimpin aliansi pembunuh iblis. Dia menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil, memiliki temperamen yang kuat, dan memiliki kultivasi yang maju. Dia dikenal sebagai Tuan Bunga di pegunungan Qingling. Qin Xiang, jangan bangga. Saat aku membuang racun di tubuhku, aku akan menghancurkan telur di bawahmu. Kata Tai Haitang dengan marah dari depan. Qin Xiang, putra pemimpin aliansi Qingtian, memiliki nafsu yang sama seperti kehidupan. Dia adalah ahli keracunan karena budidayanya yang maju. Dia juga merupakan kaisar lokal pegunungan Qingling. Dia dapat dikatakan mendominasi dan melakukan segala macam kejahatan. Banyak wanita muda dari kota pernah pergi ke pegunungan Qingling untuk berlatih, namun mereka semua menderita di tangan kejamnya. Di hutan sebelumnya, Qin Xiang dan Tai Haitang tiba-tiba bertemu. Aliansi pembantai iblis dan aliansi Qingtian sudah menjadi musuh bebuyutan di pegunungan Qingling. Selain itu, Qin Xiang sudah lama ingin menyentuh Tai Haitang, sang bunga tuan, jadi keduanya begitu mereka bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Setelah Qin Xiang membunuh semua prajurit aliansi pembunuh iblis dengan racun, Tai Haitang juga dikomplotkan dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Qin Xiang mencibir, Tai Haitang, tahukah kamu mengapa aku mengejarmu begitu lama? Tidakkah kamu merasa aliran Qi dan Qi serta darah di tubuhmu tidak lagi lancar? Qin Xiang mencibir dan berkata dengan bangga. Mungkinkah? Tai Haitang terkejut dan buru-buru memeriksa apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Lalu dia berteriak dengan marah, Qin Xiang, kamu orang yang sangat tercela, kamu benar-benar menggunakan He Huan San padaku. Hahaha, apa kamu menyadarinya sekarang? Ini sudah terlambat. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa mengerahkan energimu yang sebenarnya dan seluruh tubuhmu akan menjadi lunak. Ini bukan waktunya bagiku untuk melakukan apapun yang aku mau. Qin Xiang dengan tenang mengejar Tai Haitang, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Berarti, Tai Haitang sangat cemas. Bubuk He Huan adalah obat ampuh yang telah lama hilang, dapat diminum atau disebarkan ke angin. Tidak berwarna dan tidak berbau. Seorang pejuang yang meminum bubuk He Huan akan membatasi energi aslinya dalam waktu 1/4 jam, membuat seluruh tubuhnya lembut dan lemah. Obat jenis ini telah digunakan untuk pemerkosaan oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi sepanjang tahun. Prajurit wanita yang kotor. Ups, obatnya ada di sini. Tai Haitang berlari ke depan 3 langkah, lalu merasakan tubuhnya melemah dan jatuh ke tanah. Khasiat obat dari bubuk He Huan seperti seekor harimau ganas yang melahap tubuh lemah Tai Haitang dalam sekejap. Tai Haitang jatuh ke tanah, terlalu lemah untuk berdiri. Dia hanya bisa melihat Qin Xiang berjalan dengan senyum kemenangan di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Aku bilang kamu tidak bisa lepas dari tuanku hari ini, kan? Qin Xiang berkata dengan bangga. Tai Haitang marah, Qin Xiang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tubuhku. Setelah mengatakan itu, Tai Haitang hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati sekarang. Qin Xiang meraih pipi Tai Haitang, mengatupkan gigi atas dan bawahnya, sehingga dia tidak bisa menggigit lidahnya untuk bunuh diri, lalu menatap mulut Tai Haitang dengan ringan dan dengan terampil sebuah kain dimasukkan ke dalamnya. Hahaha, cantik, mari kita lihat penampilanku selanjutnya, kata Qin Xiang kepada Tai Haitang dengan penuh semangat. Ketika dia berbalik dan melihat para prajurit dari aliansi Qingtian masih ada di belakangnya, Qin Xiang meraung, apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Ya, pemimpin muda. Tentu saja, para pejuang aliansi Qingtian ini tidak dapat menunda pencarian kesenangan Qin Xiang. Mereka menjawab, mata mereka menatap dengan rakus pada Tai Haitang untuk beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Si cantik kecil, aku datang. Qin Xiang segera melepas bajunya, menggosok tangannya dengan penuh nafsu, dan mengulurkan tangannya ke arah payudara montok dan bulat Tai Haitang dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Ketika Tai Haitang melihat pemandangan ini, matanya seperti ingin memakan orang, tetapi dia tidak dapat mengerahkan energi aslinya dan tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan Qin Xiang melakukan apapun yang dia inginkan. Wow, apa yang kamu mainkan? Sepertinya menyenangkan. Bisakah kamu mengajakku bermain bersamamu? Tepat ketika Qin Xiang hendak memamerkan kejantanannya, sebuah suara lucu dan tersenyum terdengar di belakangnya. Qin Xiang menoleh ke belakang dengan marah,
dan melihat seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia sekitar 16 tahun, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, berdiri 10 langkah darinya, menatapnya sambil tersenyum. Bocah liar itu, jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Qin Xiang meraung dengan marah. Qin Xiang sudah lama mendambakan Tai Haitang, dia akhirnya berhasil hari ini, tetapi dia tidak menyangka Cheng Yaojin seperti itu tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin Qin Xiang tidak marah? Pemuda ini tidak lain adalah Lin Bai. Lin Bai baru saja keluar dari guanya dan melihat pemandangan ini. Meskipun Lin Bai tidak ingin menjadi pahlawan, dia sudah memutuskan untuk membantu setelah mendengar percakapan antara Tai Haitang dan Qin Xiang. Karena sudah menjadi kodrat manusia bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita. Tapi menggunakan cara tercela seperti He Huan San sungguh memalukan. Jadi, ketika Qin Xiang menyebut He Huan San, Lin Bai memutuskan untuk terlibat. Jika bukan karena hal lain, hanya demi surga. Aku baru saja melihat bahwa permainan yang kamu mainkan sangat menyenangkan, jadi aku juga ingin memainkannya. Kakak, kamu harus menekan adik perempuan ini. Bukankah ini permainan yang sangat menyenangkan? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Nak, menurutku kamu bersulang daripada makan, kan? Qin Xiang berdiri dengan marah dan berkata dengan marah, baiklah, aku akan mengirimmu mati dulu. Tinju guntur. Qin Xiang memimpin sebelum dia selesai berbicara. Buk, buk, buk. Serangkaian kecepatan kilat muncul di kaki Qin Xiang, dan dia berada di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Dengan sebuah pukulan, tinju Qin Xiang bersinar dengan gelombang ular petir. Keterampilan bela diri tingkat kelima di atas tingkat kuning dan keterampilan fisik serta seni bela diri serang di atas tingkat kelima dari tingkat kuning. Lin Bai terkejut dan langkahnya tergelincir, menyebabkan pukulan Qin Xiang mengenai pohon besar. Segera, pohon besar itu dilubangi menjadi dua bagian. Kamu benar-benar menghindarinya. Bisakah kamu menghindari pukulan ini? Qin Xiang mencibir, dan pukulan kedua datang padanya. Satu pedang menyemburkan darah. Zeng. Suara pedang pembunuh roh yang keluar dari tubuh sangat jelas, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Cahaya pedang merah menyapu, dan bertabrakan dengan pukulan Qin Xiang. Keduanya acuh tak acuh, dan mereka berdua terkejut ke belakang 5 langkah. Seni bela diri tingkat 6, seni bela diri dan ilmu pedang tingkat kuning 5 atau lebih tinggi. Qin Xiang melihat ilmu pedang dan kultivasi Lin Bai saat Lin Bai mengambil tindakan. Lin Bai mengganti topik pembicaraan. Karena mereka sudah bertengkar, Lin Bai tidak akan berpura-pura menjadi gila dengan Qin Xiang. Tuan, saya khawatir tidak pantas melakukan hal tercela seperti itu di siang hari bolong di depan banyak orang. Kenapa kamu tidak pergi hanya demi aku? Kalau tidak, jika kamu dan aku bertarung, kita berdua akan kalah. Lin Bai memberikan bujukan terakhirnya. Ketika Qin Xiang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, kedua belah pihak akan menderita. Hahaha, bocah liar, saya adalah pemimpin muda aliansi Qing Tian. Saya hanya bisa berlatih seni bela diri tingkat lanjut. Anda adalah seniman bela diri tingkat 6. Meskipun Anda berada di alam yang sama denganku, aku akan membunuhmu. Semudah menghancurkan semut. Karena kamu baru saja menolak untuk pergi, kamu dapat mengubur tulangmu di sini sekarang. Tinju Dewa Petir. Qin Xiang meraung lagi, dan tinju Dewa Petir menyerang. Dari langit, guntur ilahi menghantam tinju Qin Xiang. Guntur ilahi yang kuat menggerakkan angin dan awan di dunia, dan menyebabkan angin kencang menyapu hutan. Bab 8, Pedang Berdarah Dingin. Tinju Dewa Petir adalah seperangkat seni bela diri tingkat Suan kelas 1, yang tingkatnya lebih tinggi dari teknik pedang darah menangis Lin Bai. Meskipun teknik pedang darah menangis berada di tingkat ke-9 dari tingkat kuning, tingkatnya lebih rendah dari tinju Dewa Petir, namun celah ini sebesar langit dan bumi. Guntur ilahi 9 surga jatuh, menimbulkan angin dan guntur. Qin Xiang berdiri di tengah guntur, seperti Dewa Guntur. Tinju Dewa Petir setidaknya harus merupakan seni bela diri tingkat Suan. Yah, bagaimanapun juga, aku bahkan tidak bertarung dengan serius ketika aku datang ke pegunungan Qingling. Orang ini dan saya sama-sama berada di seni bela diri tingkat 6. Hari ini saya hanya akan menggunakan semua kartu saya dan bertarung penuh untuk melihat apakah saya masih menjadi sampah yang disebut Lin Zier sebagai saya. Lin Bai menunjukkan semangat juang, dan energi sebenarnya di tubuhnya diaktifkan. Tepat ketika Lin Bai menstimulasi energi sejatinya, dia merasa energi sejati dalam tubuhnya berada di luar kendalinya dan tidak dapat dimobilisasi dari dantiannya. Apa yang terjadi? Lin Bai terkejut. Hahaha. Melihat ekspresi nyeri Lin Bai, Qin Xiang tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tidak dapat mengerahkan energi sejatimu? Aku lupa memberitahumu, keahlianku yang paling kuat bukan hanya seni bela diri, tapi penggunaan racun.
Kamu telah terkena bubuk Xiaoyaoku, dan energi sejatimu tidak dapat dimobilisasi. Kamu akan melihat ilusi nanti. Tercela. Lin Bai mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Wow. Lin Bai berjalan ke depan dan melihat ke depan dengan penuh perhatian, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak lagi berada di pegunungan Qingling. Tapi itu kembali ke masa ketika Lin Bai masih kecil, saat Lin Bai bersama ayahnya. Ayah, keterampilan pedang macam apa yang kamu latih? Lin Bai, seorang anak kecil, bertanya dengan suara manis. Lin Duo, yang terlihat penuh kepahlawanan, menyarungkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, ilmu pedang ayah luar biasa. Jika kamu melatihnya secara ekstrim, kamu dapat membuka dunia, mengejar bintang dan bulan, membunuh dewa 9 langit, dan bunuh laut dalam. Naga. Ayah berbohong. Kenapa dia masih tinggal di kota Lingqi jika dia begitu kuat, kata Lin Bai tidak percaya ketika dia masih kecil. Lin Duo tersenyum dan berkata, itu bukan karena kamu. Aku ingin memberimu masa kecil yang stabil dan tidak ingin kamu terlibat dalam perselisihan ini terlalu dini. Baiklah, Lin Bai, awasi keterampilan pedang ayah. Teknik pedang ini disebut pembunuhan naga. Panggilan. Lin Duo menginjak bintang-bintang, dan serangkaian ilmu pedang yang tidak terduga ditampilkan di depan Lin Bai. Saudara Lin Bai. Saat ini, tangisan gembira seorang wanita datang dari luar tembok halaman. Lin Bai menoleh ke belakang. Ketika dia melihat wanita ini, mata polos Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan Ventian. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Lin Zier. Lin Zier. Lin Zier. Terjepret. Ilusi itu hancur. Pada saat ini, Tai Haitang menggunakan lidahnya untuk meludahkan kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dan berteriak kepada Lin Bai, pahlawan muda, hati-hati. Hahaha, pergilah ke neraka. Qin Xiang bercampur dengan kekuatan guntur 9 surga dan menyerang dengan satu pukulan, seolah pukulan ini tidak hanya akan membunuh Lin Bai, tetapi juga mengubah area seluas 100 meter menjadi tanah datar, dan membuat seluruh bumi menjadi datar. Rakyat jelata gemetar di bawah murka Dewa Petir. Brengsek. Lin Bai terbangun dari lingkungan tepat waktu. Ki dan darah melonjak, dan teknik penindasan penjara dewa dan iblis mengaktifkan kekuatan ki dan darah untuk menelan semua racun dalam darah. Energi sejati melonjak keluar dari dantian Lin Bai seperti naga liar. Energi sejati meninggalkan tubuh dan tidak dapat dihentikan. Pedang berdarah dingin. Bentuk keempat dari teknik pedang darah menangis. Memanggil. Saat Dewa Petir perkasa Qin Xiang meninju, Lin Bai melirik ke samping dan menyerang lurus ke depan dengan pedang backhand. Lihatlah keduanya bertabrakan di udara. Bang! Lin Bai dipukul oleh Qin Xiang dan terbang lebih dari 10 meter, mematahkan pohon besar di tengahnya, dia muntah darah dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Qin Xiang mendarat di tanah dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia menatap dadanya. Baru saja, pedang Lin Bai menusuk jantungnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, ada lubang darah seukuran kepalan tangan di jantungnya, dan darahnya mengalir deras. Mengalir keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Qin Xiang meninggal, dia mengatakan ini dengan sangat terkejut. Dia menggunakan bubuk Xiaoyao untuk membingungkan pikiran Lin Bai, memungkinkan Lin Bai memasuki dunia fantasi. Dia juga menggunakan tinju Dewa Petir kelas 1 tingkat Xuan. Di bawah pukulan ganda, Lin Bai benar-benar mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nenek, aku hampir terbalik di selokan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berdiri dari tanah dengan rasa takut yang masih ada. Bang! Tubuh Qin Xiang jatuh ke tanah, napasnya hilang. Lin Bai melirik tubuh Qin Xiang dan berjalan ke sisi Tai Haitang untuk melihat apakah racun di tubuhnya telah dikeluarkan. Lin Bai mengulurkan tangannya dan menekannya di lehernya. Teknik penindasan penjara dewa dan iblis merangsang kekuatan darah dan ki di tubuhnya untuk menghilangkan semua racun dari darah. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai bertanya sambil tersenyum setelah menyelesaikan semua ini. Tai Haitang terkejut saat mengetahui bahwa He Huan Shan, yang bertahan sepanjang hari, terangkat saat pemuda di depannya menekannya dengan ringan. Tai Haitang berdiri dari tanah, menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih banyak, pahlawan muda, karena telah membantu saya. Jika tidak, saya akan diracuni oleh pencuri jahat ini hari ini. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, aku hanya memandang rendah dia menggunakan cara tercela untuk merasuki seorang wanita. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu baik-baik saja, silakan segera pergi. Gunungnya tinggi dan sungainya panjang. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Lin Bai tersenyum dan bersiap untuk pergi. Pahlawan muda, tolong tinggalkan namamu. Tai Haitang akan berterima kasih banyak suatu hari nanti, teriak Tai Haitang dengan enggan. Lin Bai tersenyum dan berkata, namaku Lin Bai. Sampai jumpa lagi, nak. Lin Bai.
Tai Haitang melihat ke belakang Lin Bai, ketika matanya menatap Lin Bai, dia tidak lagi tenang. Nama yang sederhana dan biasa-biasa saja, pedang yang sangat tajam, tetapi di dalam hati anak laki-laki yang tampak biasa dan biasa ini, ada hati kesatria yang tersembunyi. Saat ini, intrik dan pencarian keuntungan telah lama meninggalkan apa yang disebut moralitas, semua pejuang selaras dengan kepentingan. Tidak banyak pejuang seperti Lin Bai yang menyelamatkan wanita asing dan tidak meminta imbalan apapun. Melihat punggung Lin Bai, Tai Haitang sepertinya sedikit terjatuh. Tai Haitang memiliki temperamen yang kuat dan tidak akan pernah mengaku kalah, namun dia hanya ingin mencari pria yang lebih kuat darinya untuk menjadi suaminya. Dan sepertinya orang ini sudah muncul. Di bawah tatapan mata Tai Haitang, Lin Bai mengambil lebih dari selusin langkah dan berlari kembali dengan cepat. Tai Haitang berkata dengan sangat terkejut, Lin Bai. Nak, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu cara memasuki Liga Pembunuh Iblis? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lin Bai baru saja hendak pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana aliansi pembunuh iblis berada. Lalu dia berbalik dan bertanya pada Tai Haitang. Tai Haitang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin pergi ke aliansi pembunuh iblis? Lin Bai tersenyum, saya mendengar bahwa Liga Pembunuh Iblis memiliki peta rincin pegunungan Qingling. Ini mencantumkan gunung mana yang berbahaya, gunung mana yang memiliki monster, dan tingkatan monster. Saya ingin pergi ke Liga Pembunuh Iblis. Saya mohon peta seperti ini. Apakah kamu tahu di mana aliansi pembunuh iblis? Lin Bai terus bertanya. Tai Haitang berkata dengan bangga, tentu saja saya tahu, karena saya adalah putri dari pemimpin aliansi pembunuh iblis. Bab 9, jika kamu ingin bertarung aku akan bertarung denganmu. Lin Bai sangat gembira saat mendengar Tai Haitang mengatakan bahwa dia adalah putri pemimpin aliansi pembunuh iblis. Benarkah? Lin Bai bertanya. Tai Haitang tersenyum dan berkata, dijamin akan diganti jika palsu. Bagus sekali, nak, bisakah kamu membantuku memimpin jalan menuju aliansi pembantai iblis? Jika Tai Haitang yang memimpin, Lin Bai mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dengan bergabung dengan Liga Pembunuh Iblis. Tentu saja bisa. Kamu memiliki budidaya seni bela diri tingkat tinggi dan ilmu pedang yang tidak dapat diprediksi. Jika kamu bergabung dengan aliansi pembunuh iblis, kamu bisa langsung masuk ke dalam prajurit inti. Kata Tai Haitang sambil tersenyum bahagia. Aliansi pembunuh iblis kami membutuhkan orang-orang yang sopan sepertimu untuk bergabung dengan kami. Tai Haitang tersenyum tulus. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, haha, saya bukan orang yang sopan dan saya tidak ingin menjadi murid inti. Saya hanya ingin mendapatkan peta pegunungan Qingling dan lokasi semua monster. Tentu saja ini mungkin, tapi peta adalah sumber kehidupan aliansi pembunuh iblis kita. Prajurit non-inti tidak dapat melihatnya, kata Tai Haitang. Benar, oke kalau begitu, terserah gadis itu yang mengaturnya, Lin Bai mengangguk. Oke, kita akan kembali ke aliansi pembunuh iblis nanti, tapi sekarang aku harus berurusan dengan bajingan ini dulu. Tai Haitang tersenyum. Jeroan ayam itik. Lin Bai berkata dengan bingung. Melihat ke atas, para prajurit dari aliansi Qingtian kembali dengan cepat setelah mendengar suara pertempuran di hutan. Secara kebetulan, ketika mereka kembali, mereka melihat Qin Xiang terbaring mati di tanah. Pemimpin muda, ada apa denganmu? Ah, pemimpin muda itu sudah mati. Para prajurit aliansi Qingtian ini terkejut dan berkeringat. Qin Xiang sudah mati, kalian yang kalah harus masuk neraka dan terus menjadi pecundangnya. Tai Haitang menarik pergelangan tangannya, dan pistol api sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Tombak itu menyapu dan membunuh beberapa prajurit aliansi Qingtian secara langsung. Dari mana dia mengambil senjata ini? Lin Bai merasa ngeri, apakah itu ruang penyimpanan? Lin Bai juga bergabung dalam pertempuran, dan bersama dengan Tai Haitang, membunuh semua prajurit aliansi Qingtian dalam beberapa pukulan. Tai Haitang berjalan ke arah Qin Xiang, melepas cincin perak dari pergelangan tangannya, melemparkannya ke Lin Bai dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan Qin Xiang. Kaulah yang membunuhnya. Cincin ini seharusnya milikmu, kamu dapat membukanya cincin penyimpanan dengan memasukkan pikiranmu ke dalamnya. Terima kasih. Lin Bai memainkan cincin perak itu dengan penuh kasih sayang. Lin Bai telah lama mendengar bahwa ada orang-orang berkemampuan di dunia ini yang dapat membuka ruang dan menempa tempat penyimpanan. Dan barusan dia melihat ruang penyimpanan di tangan Tai Haitang, yang membuat Lin Bai merasa panas. Baru saja, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan satu untuk dimainkan, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkannya saat ini. Jadi ini ruang penyimpanannya. Saya pikir itu hanya cincin dekoratif acak. Lin Bai tertawa naif. Dia baru saja membunuh Qin Xiang.
Dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang cincin ini. Itu biasa saja. Saya pikir begitu itu untuk dekorasi, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi tempat penyimpanan. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke aliansi pembunuh iblis. Bagus. Lin Bei dan Tai Haitang berjalan menuju aliansi pembunuh iblis, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Ada pegunungan besar di pegunungan Qingling yang membaginya ke tenggara. Di selatan adalah wilayah aliansi pembunuh iblis, dan di timur adalah wilayah aliansi Qingtian, keduanya berada dalam batas satu sama lain. Namun semua orang sudah mengetahui bahwa Liga Qingtian ingin menghancurkan Liga Pembunuh Iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi Qingtian dan aliansi pembunuh iblis juga mengalami masalah. Di pegunungan selatan, terdapat ngarai alami yang sangat besar, dan dinding batu di dalamnya telah dipahat menjadi gua. Tempat ini adalah di mana gerbang gunung aliansi pembunuh iblis berada. Wanita tertua telah kembali. Nona, siapa pria cantik ini? Apakah dia pria yang kamu besarkan di luar? Kamu bicara omong kosong, hati-hati bibiku akan merobek mulutmu. Tai Haitang menatap tajam ke arah pria yang mengolok-oloknya. Tersipu lagi, dia menatap Lin Bei dan berkata, jangan khawatir, para pejuang ini hanya bercanda. Aku tahu. Lagi pula, kamu tidak peduli dengan kehormatan keluarga gadis itu. Kenapa aku peduli? Kata Lin Bei sambil tersenyum. Gua ayahku ada di depan. Aku akan pergi dan memberitahu ayahku tentang aliansi Qingtian dulu. Aliansi Qingtian benar-benar bertindak terlalu jauh. Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tai Haitang mengertakkan gigi dan berbicara dengan mata menyala-nyala. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Lin Bei tersenyum. Bagus. Tai Haitang menjawab dan berjalan ke dalam gua. Berdiri di ngarai, Lin Bei melihat sekeliling dan melihat gua-gua di dinding batu di kedua sisi ngarai, dengan para prajurit terus berjalan bolak-balik. Ada banyak orang, dan para pejuang yang memiliki waktu luang berkelahi satu sama lain, tetapi keharmonisan tidak terganggu. Semua prajurit di sini seperti sebuah keluarga. Sebagian besar pejuang ini tidak berasal dari keluarga kaya, juga bukan murid dari keluarga manapun. Mereka menjalani hidup dengan menjilat darah di ujung pisau sepanjang tahun. Di sini, ini memberi mereka rumah baru. Lin Bei berkata dengan sedikit iri. Sejak kebangkitan semangat bela diri keluarga Lin, meskipun Lin Bei belum mengusulkan untuk meninggalkan keluarga Lin, Lin Bei tidak lagi memiliki rasa memiliki terhadap keluarga Lin. Omong-omong, selain pedang di tangannya, Lin Bei juga memiliki ayahnya yang tidak tahu harus pergi kemana, dia juga sendirian. Saudara Qisheng kembali. Saat Lin Bei menghela nafas dengan emosi, di pintu masuk ngarai, para prajurit tiba-tiba mendekat dan mengepung seorang prajurit. Lin Bei melihat bahwa prajurit ini memiliki mata yang cerah seperti mata elang, alis yang tajam dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, tetapi dia memiliki sedikit kelicikan dan tidak terlihat seperti orang baik. Saudara Qisheng Heng telah memperoleh begitu banyak hal kali ini. Macan api di seni bela diri tingkat kelima, macan tutul neter di seni bela diri tingkat keempat, dan burung terbang di seni bela diri tingkat 6. Wow! Apakah semua burung terbang di seni bela diri tingkat 6 telah dibunuh oleh saudara Qisheng? Saudara Qisheng Sheng membunuh burung terbang di seni bela diri tingkat 6 dan melihat bahwa dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan prajurit inti. Saat saudara Qisheng kembali kali ini, saya khawatir dia akan melamar untuk bergabung dengan daftar prajurit inti. Qisheng dipandang dengan iri oleh para prajurit aliansi pembunuh iblis sampai ke pintu gua pemimpin aliansi, dan melihat Lin Bei berdiri di depan pintu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Melihat Qisheng datang, Lin Bei tersenyum tipis dan menyapa dengan sopan. Namun, tampaknya di mata Qisheng, Lin Bei tidak menunjukkan ekspresi iri yang sama seperti para pejuang ini, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia, jadi dia bertanya dengan dingin, siapa kamu dan mengapa kamu tinggal di sini? Ketika Lin Bei mendengar ini, kata-kata Qisheng dipenuhi duri. Tapi Lin Bei baru saja tiba, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi banyak orang, jadi dia berkata dengan tenang, saya adalah teman Nona Tai Haitang. Saya datang ke sini untuk bergabung dengan aliansi pembunuh iblis dan menjadi salah satu inti murid. Haha, itu konyol. Saya pikir Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi Qingtian. Anda pencuri, terima pukulan dari saya. Qisheng membujuk tanpa ragu-ragu, dan setelah beberapa komentar sinis, dia meninju wajah Lin Bei dengan pukulan yang keras. Dada. Pukulan ini begitu kuat sehingga jika mengenai Lin Bei, dia pasti akan dipukul hingga dia akan muntah darah. Hah. Lin Bei sangat marah di dalam hatinya, dan dia menghindar ke samping. Dengan suara, dentang, pedang pembunuh roh keluar dari tubuhnya, dan terbang ke depan dengan pedang berdarah dari punggung tangannya. Sebuah pedang memotong pakaian di bahu Qisheng.
Anda melihat saya tidak bahagia, dan saya melihat Anda tidak bahagia. Lin Bai sangat marah atas serangan tiba-tiba Qi Sheng. Anak baik, beraninya kamu menyakitiku. Hari ini aku harus membunuhmu, mata-mata itu. Qi Sheng meraung dengan marah, dan momentum luar biasa keluar dari tubuhnya, sepertinya membanjiri Lin Bai dalam satu gerakan. Benar-benar penindasan. Apa menurutmu aku mudah ditindas saat pertama kali datang ke jalan? Jika kamu ingin dikalahkan, aku akan bertarung denganmu. Lin Bai juga orang yang berdarah, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Segera tarik pedangmu dan hadapi dia. Tepat ketika perang akan pecah, sebuah suara yang dalam datang dari dalam gua berhenti. Bab 10, Aliansi Pembunuh Setan. Qin Xiangtian, sebagai pemimpin aliansi Qing Tian, tidak menjalani kehidupan yang damai dalam 2 tahun terakhir. Dalam pertempuran sebelumnya dengan aliansi pembunuh iblis, kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi pada saat ini, saat dia bersiap untuk melancarkan serangan lain terhadap aliansi pembunuh iblis, kedua putranya, satu anak kandung dan satu anak haram, tewas dalam pertempuran. Pegunungan Qingling satu demi satu. Yang paling menyebalkan adalah pembunuh mereka berdua belum juga tertangkap. Penasihat militer aliansi Qing Tian adalah seorang sarjana bernama Li, para pejuang aliansi Qing Tian memanggilnya penasihat militer Li, dan Qin Xiangtian memanggilnya Li Susheng. Li Susheng berjalan ke sisi Qin Xiangtian dengan ekspresi serius dan berkata, "Pemimpin, saya telah memeriksa semuanya. Luka di tubuh pemimpin muda Qin Xiang persis sama dengan yang ada di Aula Master Zhang. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya jadilah hasil karya satu orang." Ketika Qin Xiangtian mendengar kata-kata ini, nadinya keluar karena marah, dan tinjunya mengepal keras. Oke, pencuri yang datang ke sini begitu berani sehingga dia membunuh anak haram saya, dan sekarang dia adalah jika Anda membunuh anak saya sendiri dan jangan membalas dendam, aku, Qin Xiangtian, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Li Susheng, aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk menemukan pencuri jahat ini. Li Susheng tersenyum dan berkata, seperti yang diperintahkan, pemimpin, saya sebenarnya sudah punya petunjuk. Qin Xiangtian bertanya, petunjuk apa? Katakan padaku. Li Susheng tersenyum percaya diri, selain luka pada pemimpin muda Qin Xiang, saya juga menemukan 2 jenis luka pada prajurit aliansi Qing Tian lainnya, satu adalah luka pedang, dan luka pedang pemimpin muda. Hampir sama, dia mati dengan teknik pedang. Qin Xiangtian bertanya, bagaimana dengan jenis luka lainnya? Bukankah itu luka pedang? Li Susheng berkata, ini memang bukan luka pedang, tapi luka tembak, dan itu dilakukan dengan keahlian menembak yang tidak lebih rendah dari kelas 9 tingkat Huang. Luka tembak itu sangat kuat, itu pasti pembakaran. Tombak api langit. Ledakan. Mendengar tombak api langit terbakar, mata Qin Xiangtian melebar, dan momentumnya menyapu, menghancurkan semua pohon besar dalam jarak 10 meter, tombak api langit terbakar. Itu wanita biadab dari aliansi pembunuh iblis. Ya, itu pasti Tai Haitang. Li Susheng menjawab, kalau begitu menurut ini, orang-orang yang membunuh pemimpin aliansi muda Qin Xiang dan pemimpin Balai Zhang seharusnya berada di aliansi pembunuh iblis. Qin Xiangtian meraung, baiklah, aliansi pembunuh iblis, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Li Susheng, temukan pria ini untukku. Qin Xiangtian meraung, aku akan mengulitinya dan menjepitnya. Li Susheng tersenyum dan berkata, saya hanya akan menghubungi orang yang kami tempatkan di aliansi pembantai iblis. Dia seharusnya baru saja kembali ke aliansi pembantai iblis hari ini, jadi dia akan berguna. Berhenti. Suara seorang pria parubaya yang kaya datang dari dalam gua. Pemimpin aliansi pembunuh iblis, Tai Feng dan Tai Haitang, keduanya berjalan keluar gua. Lin Bai dan Qi Sheng saling berpandangan dengan ekspresi tidak ramah. Apa yang kamu lakukan? Tai Feng meraung. Qi Sheng berkata, pemimpin, orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi Qing Tian. Saya akan melenyapkan bahaya dalam aliansi. Itu konyol. Kamu bilang aku mata-mata dan aku mata-mata. Apakah kamu punya bukti? Balas Lin Bai dingin. Qi Sheng mencibir dengan dingin, saya tidak membutuhkan bukti. Itu terlihat jelas dari ekspresi berbahaya di wajah Anda. Hahaha, aku benar-benar tertawa sampai mati. Aku tidak bilang kalau kamu punya ekspresi pengkhianat di wajahmu, tapi kamu tetap bilang padaku. Lihat alismu yang berdiri tegak. Kamu terlahir dengan pengkhianat. Siapa apakah itu yang memiliki ekspresi pengkhianat di wajahmu? Tidak perlu. Izinkan saya mengatakan lebih banyak, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Lin Bai membalas dengan tajam. Taring dan mulut tajam, mari kita lihat beraninya kamu berteriak seperti ini setelah aku meninju mulutmu penuh gigi. Setelah itu, Qi Sheng hendak melawan Lin Bai lagi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil.
Lin Bai juga membuka pedangnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pertempuran berdarah akan segera terjadi. Qi Sheng, tolong berhenti membuat masalah, ini temanku. Tai Haitang berdiri di antara mereka berdua dan berkata dengan serius. Melihat Tai Haitang, mata marah Qi Sheng menunjukkan sedikit kelembutan dan cinta, dan berkata, Haitang, minggir, aku akan melakukannya nanti, dan akan buruk jika aku menyakitimu. Aku harus membunuh orang ini hari ini. Gadis Tai, minggir. Aku, Lin Bai, sudah ada begitu lama dan aku belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Jika aku tidak membunuh orang ini hari ini, aku akan menyesal atas pedang di tanganku. Lin Bai juga berkata tanpa ampun. Tai Feng Han meraung dengan marah, hentikan, tidak ada masalah lagi. Gemuruh. Tai Feng berbicara dengan energi yang besar, dan suaranya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang cemerlang, menekan kemarahan Lin Bai dan Qi Sheng dalam satu gerakan. Alam bela diri sejati. Saat Ti Feng berbicara kali ini, Lin Bai merasakan kekuatan yang dibawa oleh Ti Feng. Dia jelas merupakan seorang seniman bela diri sejati yang melampaui ranah seni bela diri. Qi Sheng juga kaget dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Tai Feng berkata, ini adalah teman kecil Lin Bai. Dia di sini untuk bergabung dengan aliansi pembunuh iblis kita. Dia bukan mata-mata aliansi Qing Tian. Saya tahu ini. Qi Sheng, tolong jangan memfitnah saya dengan jahat. Hati-hati hukuman keras sekte ini. Di bawah kekuasaan alam Ti Feng Zhenwu, Qi Sheng hanya bisa menyerah, ya, saya mengerti. Ti Feng berkata, teman kecil Lin Bai, saya minta maaf atas nama Qi Sheng. Dia ceroboh. Lin Bai menyingkirkan pedang pembunuh roh karena pemimpin aliansi telah berbicara, saya, Lin Bai, bukanlah orang yang tidak menghargai pujian. Mari kita lupakan saja masalah ini. Haha, kamu memang memiliki sikap seorang pahlawan. Tampaknya Haitang benar. Kamu memang berbakat. Tai Feng awalnya berpikir bahwa Lin Bai akan lebih terjerat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai akan langsung meninggalkannya. Dendam masa lalu. Pikiran seperti ini, keberanian seperti ini, pikiran seperti ini jauh melampaui pikiran Qi Sheng. Tai Feng berkata, saya mendengar dari Haitang bahwa Anda ingin bergabung dengan aliansi pembunuh iblis. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda status sebagai prajurit inti. Menjadi seniman bela diri inti, kamu bisa pergi ke gedung seni bela diri di aliansi pembantai iblis, memilih buku seni bela diri, dan meminjam peta Qingling. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak peduli dengan seni bela diri, tetapi peta pegunungan Qingling adalah satu-satunya tujuan dia datang ke aliansi pembunuh iblis. Selama dia melihat peta, Lin Bai dapat mengetahui lokasi semua monster di pegunungan Qingling. Ketika saatnya tiba, dia dapat memilih monster yang kuat dan pergi untuk membunuh mereka. Dengan kekuatan darah monster ini, itu akan terjadi. Tidak mungkin dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin untuk menembus seni bela diri tingkat 9. Mendengar perkataan Ti Feng, Lin Bai berkata dengan gembira, terima kasih banyak, pemimpin. Tunggu sebentar, aku keberatan. Saat ini, suara marah datang dari samping. Semua orang menoleh ke belakang, dan Qi Sheng berkata dengan ekspresi sedih dan marah, pemimpin, sudah 3 tahun sejak saya bergabung dengan aliansi pembantai iblis dan saya masih bukan prajurit inti. Mengapa pendatang baru yang baru saja bergabung dengan iblis ini selain alliance prajurit inti? Kain Wall. Lagi pula, asal-usul orang ini belum diketahui. Mungkin dia benar-benar mata-mata yang dikirim oleh aliansi Qing Tian. Tai Feng berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya secara alami tahu bahwa Lin Bai tidak akan menjadi mata-mata aliansi Qing Tian. Tai Haitang baru saja memberitahu Tai Feng apa yang terjadi di hutan. Jika Lin Bai benar-benar mata-mata yang dikirim oleh aliansi Qing Tian, untuk mendapatkan kepercayaan Tai Haitang, dia harus membayar nyawa pemimpin aliansi muda. Ini mungkin akan terjadi. Terlalu bagus. Ayolah. Oleh karena itu, Ti Feng menyimpulkan bahwa Lin Bai tidak mungkin menjadi pejuang aliansi Qing Tian. Qi Sheng berkata dengan marah, yah, meskipun dia bukan prajurit aliansi Qing Tian, bagaimana dia bisa menjadi prajurit inti? Dalam hal kekuatan, saya jauh di atasnya. Dalam hal waktu saya berada di aliansi pembunuh iblis, saya telah berada di dalamnya selama 3 tahun, dan dia hanyalah pendatang baru. Dalam hal kontribusi saya pada aliansi pembunuh iblis. Aliansi pembunuh, seniman bela diri tingkat kelima yang telah saya bunuh sudah ada lebih dari 100 binatang iblis, dan saya juga berkontribusi banyak dalam pertempuran antara aliansi pembunuh iblis dan aliansi Qing Tian 3 bulan lalu. Lagi pula, aku harus menjadi prajurit inti. Mengapa dia, seorang prajurit baru, harus mendahuluiku? Itu tidak adil, kata Qi Sheng. Haha, kamu bilang aku pendatang baru,
dan aku mengakuinya, tapi kamu bilang kekuatanmu lebih baik dariku, dan aku tidak setuju dengan itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Qi Sheng sangat marah, anak muda dengan mulut kuning, kamu mengucapkan kata-kata arogan. Dalam hal ini, apakah kamu berani berduel denganku? Jika aku kalah dan kamu menjadi salah satu prajurit inti, aku tidak akan ikut campur. Tetapi jika kamu kalah, segera keluar dari aliansi pembunuh iblis. Baik. Lin Bai dan Qi Sheng saling berhadapan.